warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan judul praktikum ekstraksi pelarut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurmaulia Sasiasi dengan NIM 033 dan saya Adistina Diabitaloka dengan NIM 047. Saya Nabila Salaputri Astri dengan NIM 051. Dan saya Putri Septiani Eka Pratiwi dengan NIM 059. Dan saya Rizky Kamalia dengan NIM 054. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 12 prinsip green chemistry pada judul praktikum ekstraksi pelarut. Bahan yang digunakan pada ekstraksi pelarut adalah sabun, NaCl, NaOH, kloroform, Dan etanol. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis green kimia pada bahan sabun yang digunakan pada praktikum ekstraksi pelarut. Jadi, sabun merupakan bahan yang dapat menyebabkan pencemaran air karena busanya, sehingga belum menerapkan prinsip green kimia pollution prevention. Dalam percobaan ekstraksi, sabun berperan sebagai sampel dan digunakan seberat 0,2 gram sabun sehingga menerapkan atom ekonomi atau dapat dikatakan menghemat senyawa yang dipakai karena hanya digunakan sedikit. Kemudian sabun juga bukan merupakan bahan yang toksik atau beracun sehingga tidak perlu mencari alternatif bahan atau senyawa yang lain. Dan dapat dikatakan sabun ini menerapkan prinsip green kimia yang ketiga, yaitu less hazardous chemical synthesis atau menekan toksisitas bahan kimia yang berbahaya. Kemudian dalam percobaan ekstraksi pelarut yang digunakan untuk melarutkan sabun adalah Aquades. Dan Aquades ini merupakan bahan yang aman sehingga menerapkan prinsip green kimia yang keempat dan kelima, yaitu mendesain merancang bahan kimia yang aman dan menggunakan pelarut yang lebih aman. Kemudian dalam percobaan ini menggunakan metode pemisahan larutan menggunakan corong pisah. Nah, jika dibandingkan dengan metode maserasi, metode corong pisah ini lebih efisien dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena kalau maserasi itu kan membutuhkan waktu sampai berhari-hari. Nah, kalau corong pisah ini kan hanya beberapa jam saja. Jadi dia menerapkan prinsip green kimia yang ke-6, yaitu design for energy efficiency. Kemudian sabun yang digunakan pada percobaan ini bukan merupakan sabun dari bahan baku alami sehingga tidak dapat diperbarui, sehingga tidak menerapkan prinsip yang ketujuh, yaitu use renewable feedstock. Kemudian pada sabun yang digunakan di percobaan ini tidak ada bahan yang terlewati dalam penyebutan ingredients-nya karena bisa dipastikan aman. Jadi tidak ada bahan samping dalam sabun, sehingga menerapkan prinsip green kimia yang ke-8, yaitu reduce derivative. Kemudian pada sabun ini dapat mencemari lingkungan, yaitu pencemaran air. Baik, saya akan menjelaskan bahan yang kedua, yaitu NaCl. NaCl adalah senyawa kimia yang memiliki nama natrium klorida. NaCl juga dikenal dengan garam dapur atau halid. NaCl adalah zat mineral yang sangat penting bagi kesehatan manusia dan hewan serta industri. Dalam rumus molekul NaCl adalah mewakili perbandingan 1:1 ion natrium dan klorida dengan massa molar masing-masing 22,99 dan 35,45 gram per mol. NaCl memiliki fisik berbentuk bubuk kristal padat, sedangkan yang kita pakai itu sudah membentuk cair yang kita pakai pada praktikum ekstraksi. Kemudian sedikit mempunyai bau, mempunyai warna putih, titik didih 1413 derajat Celcius. Kepadatan yaitu 2,165. Kelarutan yaitu NaCl itu mudah larut dalam air dingin maupun air panas dan tidak dapat larut dalam asam klorida. Jika NaCl terkena kulit, maka segera basuh kulit dengan banyak air sekurang-kurangnya itu 15 menit. Kemudian jika tertelan NaCl
Jika orang tersebut sadar, cukup segera diberi 2-4 susu atau air kelapa atau air dingin untuk menetralisasi NaCl tersebut pada tubuhnya. NaCl tidak menyebabkan pencemaran. Dalam percobaan ekstraksi digunakan NaCl sebanyak 5 ml sehingga menghemat penggunaannya. NaCl tidak berbahaya. NaCl merupakan bahan yang terbarukan karena tersedia dalam alam. Kemurnian NaCl itu tinggi karena tidak ada bahan samping dari NaCl itu. NaCl tidak dapat mencemari lingkungan sehingga dapat dibuang secara langsung tanpa diolah kembali. Dan reaksi pada NaCl tidak membawa polusi untuk lingkungan. Dan dalam semua pembuatan rangkaian NaCl tidak membuat pencemaran bagi lingkungan. Jadi NaCl bisa dikatakan lebih aman. Jelaskan tentang NaOH. NaOH merupakan bahan yang dapat mencemari lingkungan. Dan ini tidak menerapkan prinsip yang pertama dalam green chemistry. Yaitu yang pertama prinsipnya pollution prevention, yaitu mencegah pencemaran. Nah, NaOH dalam percobaan digunakan sedikit sehingga menghemat penggunaannya. Nah, ini menerapkan prinsip yang kedua yaitu atom ekonomi. Dalam penggunaannya NaOH menggunakan konsentrasi yang rendah sehingga mengurangi toksisitas, dan ini menerapkan prinsip yang ketiga. Lalu dalam percobaannya penggunaan NaOH sebagai titrat yang akan dititrasi pada buret. Dan ini menerapkan prinsip keempat yaitu mendesain merancang bahan kimia aman. Lalu NaOH bukan merupakan bahan terbarukan. Dan NaOH tidak ada campuran bahan lain dalam NaOH. Dalam titrasi katalis tetapi menggunakan indikator BP. Jadi NaOH tidak menggunakan pelarut melainkan sebagai titrat. Lalu titik akhir titrasinya dengan perubahan warna karena menggunakan indikator BP. Lalu limbah NaOH dapat diolah dengan pengolahan khusus. Dan ini menerapkan prinsip ke-8. Lalu reaksi yang terjadi saat titrasi tidak mengakibatkan polusi, sehingga ini menerapkan prinsip ke-10, ke-11, dan 12 karena NaOH tidak membawa polusi dan melakukan praktikum kimia yang lebih aman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 12 prinsip dari green chemistry pada percobaan ekstraksi pelarut. Nah, pada ekstraksi pelarut ini membutuhkan beberapa bahan. Salah satunya yaitu kloroform. Nah, pada 12 prinsip ini, yang pertama yaitu ada pollution prevention, yaitu mencegah pencemaran atau polusi. Kloroform sendiri merupakan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. Yang kedua yaitu atom ekonomi, yaitu menghemat atom atau senyawa yang dipakai. Nah, dalam percobaan ini, penggunaan larutan kloroform digunakan sebanyak 5 mili, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan larutan kloroform ini menghemat senyawa yang dipakai. Nah, yang ketiga yaitu prinsip less hazardous chemical synthesis, yaitu menekan toksisitas bahan kimia berbahaya. Nah, larutan kloroform sendiri merupakan bahan yang toksik atau beracun karena dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit serta kerusakan pada hati, ginjal, dan juga sistem saraf. Sehingga larutan kloroform sendiri tidak masuk ke dalam prinsip less hazardous chemical synthesis ini. Prinsip yang keempat yaitu mendesain merancang bahan kimia yang aman. Kloroform sendiri sebenarnya di alam ini juga tersedia, namun yang digunakan dalam praktikum ekstraksi pelarut ini merupakan kloroform yang sudah teruji kemudian dan juga kepekatannya di dalam bahan kimia. Nah,
Selanjutnya yaitu menggunakan pelarut yang lebih aman. Karena pada praktikum kali ini, ekstraksi pelarut hanya menggunakan aquades sebagai pelarutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ekstraksi memakai maserasi atau design for energy efficiency. Pada praktikum kali ini tidak menggunakan maserasi karena menggunakan corong pisah yang kemudian akan diisi dengan aquades dan juga kloroform yang kemudian dikocok sehingga akan terlihat lapisan pemisahnya, yaitu antara lapisan yang polar dan juga non polar. Nah, lapisan yang mengendap di bawah nanti itu akan dikeluarkan dan dipisah. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu reduce derivative, yaitu dalam pembuatan larutan kloroform ini tidak menggunakan bahan lain selain kloroform itu sendiri. Karena sudah tertera di dalam botol ingredientsnya kloroform itu sendiri. Karena sudah tertera di dalam botol ingredientsnya dan itu hanya tertera kloroform itu sendiri. Prinsip yang selanjutnya yaitu design for degradation. Nah, kloroform dapat didaur ulang atau dinetralisir menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Selanjutnya, apakah reaksi membawa polusi? Ya. Dalam percobaan ekstraksi pelarut ini, setiap bahan yang sudah dicampur atau bahan yang telah selesai digunakan akan dibuang ke dalam bak yang berisi limbah organik. Nah, di dalam limbah organik tersebut kemudian akan dibuang dan diolah melalui prosedur pembuangan limbah kimia. Di sini saya akan membahas tentang salah satu bahan yang digunakan pada saat ekstraksi pelarut, yaitu etanol. Etanol merupakan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. Dalam percobaan ini digunakan etanol sebanyak 10 mili, sehingga menghemat senyawa yang dipakai. Etanol merupakan bahan yang toksik karena memabukkan apabila diminum dan menyebabkan ketidaksadaran. Etanol bukan senyawa yang terbarukan. Untuk mengolah limbah etanol harus diolah secara khusus untuk menghindari toksisitas bahan yang menghindari pencemaran lingkungan. Reaksi ekstraksi menyebabkan polusi, namun sedikit karena gas yang dikeluarkan hanya sedikit dan sudah dilakukan pada ventilasi jendela terbuka. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai 12 prinsip chemistry pada judul praktikum ekstraksi pelarut. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum